Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome to my class again ya. Ini adalah kelas kewirausahaan. Kita udah di pertemuan keberapa gitu saya lupa ya. Sebelum UTS itu kurang lebih ada sekitar sama selain pertemuan ini ya. Jadi kurang lebih kita masih ada sekitar 2 atau ya 2 pertemuan lagi yang insya Allah kita akan selesaikan dalam minggu depan. Jadi, mmm, teman-teman semuanya mungkin kalau mau ada kelas tambahan, jadi saya, nggak bentrok ya, maksudnya dengan kelas-kelas yang lain. Jadi memang kita sengaja pepetkan di awal, perkuliahan gitu ya. Jadi kita memang fokus selama sebulan ini kita kejarkan untuk sampai UTS selesai gitu ya. Sampai materi sebelum UTS itu udah selesai dalam minggu depan insya Allah. Oke, sekarang kita akan, membahas masalah pengelolaan usaha. Jadi kemarin kita udah, diskusi lebih lanjut ya mengenai sebenarnya usaha itu apa, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Nah, di tahap selanjutnya ini adalah pengelolaan usaha. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan diri kita, mempersiapkan, mental ya secara khusus, personal intelligence kita sudah ditingkatkan, ya, maka, kita akhirnya memilih sebuah bisnis, melaksanakan, usaha. Nah, dalam pelaksanaannya ini tentunya kita butuh modal ya. Permodalan tuh kita belum sempat bahas ya. Jadi pure hari ini memang membahas dari masalah permodalan sampai, mmm, bagaimana caranya kita melakukan, keuangan ya, maksudnya laporan keuangan. Nah, nanti kalian di akhir semester, UAS-nya saya ingatkan lagi, itu adalah, laporan keuangan ya. UAS kalian itu adalah membuat laporan keuangan. Nah, saya tidak akan membahas detail masalah laporan keuangan di sini, tapi saya akan membahas detail nanti setelah UTS ya, sebenarnya laporan keuangannya seperti apa harusnya gitu ya. Terus bagaimana cara menghitung HPP. Jadi ketika nanti kalian membuat proposal, kalian harus, ya gimana caranya menghitung HPP. Jadi harus ada HPP-nya gitu ya. Oke, ini dia, kita lanjut. Tuh, oke, sebentar. Oke, yang termasuk dalam tahapan pengelolaan ya. Pertama, dalam pengelolaan usaha tentu harus ada yang namanya pendanaan usaha awal. Nah, ini sebenarnya sudah ada di ketika pelaksanaan usaha ya. Nah, sebenarnya kalau dalam pengelolaan ini saya lebih suggest kepada strategi pemasaran gitu ya, gimana caranya kita melakukan, tugas kita sebagai pemimpin yang handal. Sebelumnya dalam tahap persiapan kita sudah mempersiapkan diri kita. Nah, sekarang adalah tahapnya untuk, mengaplikasikan, kepemimpinan itu sendiri ya. Terus kemudian gimana caranya kita mengelola karyawan sebagai aset perusahaan ya. Terus ada lagi menyusun dan menganalisis laporan keuangan. Nah, ini sangat penting ya untuk keberlangsungan usaha. Terus kemudian meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan analisis pesaing. Ini juga penting juga ya, menjaga kelangsungan usaha melalui pelayanan. Nah, semua hal ini di sini sangat-sangat krusial sekali dan sangat-sangat penting untuk dilakukan. Jadi, memang saya akan membahas pendanaan awal ini semua yang saya bahas di sini memang secara singkat, yang kulit-kulitnya saja, tapi nanti di setelah UTS baru kita akan dalami satu persatu, oke? Mulai dari pendanaan awal usaha. Nah, ada yang namanya seed stage di sini ya. Nah, seed stage ini adalah konsep
Jadi kita di sini ngomongin konsep. Nah, bisa dilihat seorang entrepreneur mendanai usahanya dengan modal sendiri atau dari investor. Nah, dana ini bisa datang dari mana aja. Bisa dari kita punya modal, bisa dari keluarga. Nah, kalau kalian sudah berwirausaha, bisa dibilang kalau misalnya dari orang lain itu berarti dari investor. Nah, investor ini terbagi-bagi, bisa dari investor misalnya dari keluarga, atau kalian mengikuti, misalnya kayak karya ilmiah atau apapun itu perlombaan-perlombaan akhirnya mendapatkan dana. Nah, itu termasuk dari investor, oke? Nah, pada tahap ini dana dibutuhkan untuk jasa konsultasi dalam penyusunan rencana bisnis nih ya. Rencana bisnis, pokoknya intinya preparation bisnisnya ketika sebelum melaksanakan ada di sini nih kita. Oke, pengembangan produk, membuat prototipe, menarik orang hingga pembentukan tim manajemen dan fasilitas bisnis serta pemasaran. Nah, semuanya ada di sini. Jadi biasanya modal-modal awal itu, bisa dibilang besar, ada yang kecil, tergantung, skala yang, dibentuknya gitu ya. Nah, ini ada tahapan investasi modal ventura. Nah, di sini ada jumlah uangnya dan di sini ada, stage-nya. Jadi ada stage-nya di sini tangganya, tahapannya gitu ya. Nah ini. Nah tahapan pertama ya di sini ada konsep. Jadi kita pertama ngomongin konsep, research dulu, kita harus research dulu. Kita harus mengadakan, segmentasi pasarnya dulu, kita harus ngadain, semacam research pasarnya dulu gitu ya, riset pasarnya di sini. Oke, itu namanya seed stage, yang ini tadi modal awal ya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita beli, apa yang perlu kita danai gitu ya, nah itu di sini. Kemudian ada yang namanya business planning. Business planning ini memang benar-benar bisnis, gimana caranya kita bisnis kita sampai kita, eee, sukses nantinya gitu ya, bisnis ini bisa berkembang gitu. Nah, dana untuk bisnis plan ini sungguh besar ya nih, bisa dilihat nih, lebih besar daripada yang awal ini, oke. Nah, kemudian ada yang namanya product development. Ini dia product development. Ya. Nah, product development ini kenapa saya taruh di sini, karena sebenarnya letaknya memang antara ini, antara round round 1 ya, itu round 1 ini adalah first commercial deals. Maksudnya adalah, misalnya kita melakukan commercial deals itu kayak, hal-hal yang komersil, marketing gitu ya. Nah, itu kurang lebih di sini, gitu, oke. Nah, ini product development itu ya adanya yang di sini dan sebagai business planning juga gitu. Nah ini dananya ini sangat, cukup besar di sini ya. Nah semakin lama semakin tinggi dananya, tapi yang didapatkan juga harapannya semakin besar. Nah ini ada fully operational. Nah ini ada fully operational di sini nih. Di sini ya. Nah di sini ada fully operational. Jadi kita udah ready nih, kita udah melakukan melakukan investment dan lain sebagainya. Ini apa kok begini lagi? Oke, ya jadi itu, oke. Nah, ini adalah tahapan-tahapan investasi dalam, melakukan pendanaan atau melakukan pendanaan usaha, suatu bisnis gitu ya. Nah, yang kedua adalah mengatasi permodalan dan pembiayaan usaha. Modal awal yang diperlukan tuh apa sih biasanya? Yang pertama, sewa lokasi, yang kedua pengadaan peralatan tuh pasti penting ya, karena kalau nggak ada peralatan ya mau gimana. Terus yang ketiga biaya pembelian bahan baku, yang keempat lagi ada namanya biaya untuk uji coba atau trial product. Nah, cara-cara mendapatkan modal usaha ini juga macam-macam ya, bisa kita bilang tadi bisa dari dana pribadi, bisa kita jual aset ya, terus kita bisa memanfaatkan, penggadaian gitu kan. Jadi misalnya bisa digadaikan gitu, biasanya orang gadein rumah atau apa gitu untuk melakukan pinjaman, ke bank gitu ya. Ini mencari pinjaman modal juga misalnya ke bank, itu juga bisa. Terus kemudian ada dana hibah gitu. Dana hibah ini misalnya entah dari keluarga, dari orang tua, dari,
kerabat atau siapapun. Nah, ini ada program kemitraan. Program kemitraan ini ya misalnya kayak kalian ikut, lomba-lomba kayak gitu bisa dimasukkan dalam kategori ini ya, atau kalian kayak misalnya membuat proposal ke mana terus habis itu, apa namanya, dia mau menjadi investornya, seperti itulah kurang lebih ya. Oke. Bagaimana sih caranya untuk memulai usaha dengan biaya usaha Rp0 mungkin apa enggak? Gitu. Nah, ini adalah akan menjadi, review kalian nomor satu ya. Review kalian nomor satu silahkan, buat ya bagaimana sih caranya untuk memulai usaha dengan biaya Rp0 ini pasti penting ya buat semuanya karena kalau misalnya UMKM itu ya minim minim modal gitu ya, memang harus modalnya minim. Oke, kalau bisa seminim mungkin. Nah, tapi bisa nggak Rp0? Apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa dilihat dari sini nih, gimana caranya nih ya, Rp0 itu gimana caranya? Nah, dilihat dari 4 ini. Ya, saya tanyanya dari 4 ini, gimana caranya kok, yang pertama dari sisi lokasi, gimana kok bisa Rp0? Yang kedua dari pengadaan peralatan, gimana caranya bisa Rp0? Yang ketiga biaya pembelian bahan baku, gimana caranya bisa Rp0? Yang keempat, keperluan uji coba atau trial product. Gimana caranya bisa Rp0? Mungkin bisa dikasih opsi-opsinya. Oke. Next, menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Nah, strategi pemasaran yang tepat ini sangat penting dalam pengelolaan usaha. Ya, yang pertama dilakukan adalah melakukan riset pasar atau marketing marketing research. Nah, marketing research ini bisa menggunakan kuesioner, menggunakan interview, ya, eh, menggunakan FGD ya, terus etnografi, shadowing, survei, observation, eksperimen. Nah, hal-hal ini bisa digunakan untuk melakukan marketing research. Nah, kuesioner itu udah pasti misalnya, kalian itu sekarang besok nih ya, besok insya Allah kalian berkelompok misalnya pengen bikin let's say yang gampang apa ya, tela-tela misalnya gitu ya, tela-tela. Nah, tela-tela itu kalian harus melakukan, research dulu gitu ya, research kira-kira, tela-tela sana tuh yang ada tuh tempat saya jual tela-tela nih di mana, di tempat kalian, misalnya di daerah kalian masing-masing. Nah, kalian melakukan marketing research gitu ya. Oh ya tela-tela di sini tuh gini, nah melalui kuesioner. Terus kemudian lakukan interview juga bisa, gitu ya. FGD misalnya dikumpulkanlah kelompok pedagang-pedagang tela-tela, nah itu juga bisa ya. Etnografi, nah ini kayak semacam sebenarnya tuh, apa ya, kayak, apa sih ya namanya, kayak keaslian dia gitu loh. Maksudnya kayak, mmm, seberapa seberapa etnik sih usahanya itu gitu loh. Jadi kayak, aduh gimana ya ngejelasinnya ya, ya pokoknya itu nanti mungkin bisa dicari sendiri kok saya lupa kata-katanya jadinya, ya. Jadi itu. Jadi kalau shadowing ini kurang lebih, dia lebih kayak ini loh, kayak apa namanya, mmm kayak misalnya nih, kita mau ini kan ibu rumah tangga ya. Nah, kita tuh kayak sebenarnya bukan ngelakuin research gitu loh di situ, tapi sebenarnya kita melakukan research, jadi kayak diem-diem gitu tuh, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kayak, eee, ya nelitinya diem-diem lah. Nah, yang etnografi tadi itu yang, kayak misalnya kita neliti konsumen kita tuh sebenarnya dalam lingkungan aslinya gitu loh. Jadi kayak, eee misalnya nih perilaku ibu rumah tangga dalam mencuci pakaian gitu ya. Nah, ini riset yang dilakukan itu ya di ibu rumah tangganya yang langsung gitu loh. Jadi jangan jangan sampai kita ya jadi kayak kita tuh ngerekam dia lagi nyuci gitu loh. Itu maksudnya kayak ya itu ya maksudnya mungkin yang lainnya paham ya. Jadi kayak, abang abang tela-tela, abang jualan tela-tela berarti jualan, perilakunya apa gitu, perilakunya adalah menjual. Nah, ketika menjual itulah kita rekam istilahnya gitu. Nah, jadi itu adalah, riset-nya ya. Kalau shadowing itu yang tadi kayak, kita tuh kayak
menyamar gitu ya, dengan cara tersamar gitu. Jadi nggak terang-terangan bahwa kita sedang melakukan marketing research. Nah, biasanya ini lebih honest gitu, lebih jujur gitu. Survei ya, survei itu melakukan survei juga bisa. Observasi ya, observasi dari jauh, dari dekat ya, eksperimen, mengeksperimenkan juga gitu ya. Nah, ini salah satu metode-metode ya dari sekian banyak ini yang kalau menurut saya semua metode ini bisa dicampur-campurkan gitu ya, dijadikan satu, mau semuanya dipakai boleh, itu lebih valid. Nah, untuk, tugas kelompok, ya, ini ada tugas kelompoknya dan ini kalian, membantu kalian nantinya karena nanti ketika UTS, biasanya saya selalu minta untuk dilampirkan riset pasar. Jadi kalian sudah tentukan dulu ya, kalian sudah tentukan dulu apa yang mau dibangun, apa yang mau dibikin, apa yang mau dijual ya kan. Pokoknya kalian bikin proposalnya dan lain sebagainya dan kalian juga bikin riset pasarnya. Oke, kalian buat riset pasarnya. Misalnya kalian mau jual tela-tela ya silahkan pergi ke abang tela-tela. Terus kemudian biasanya saya minta video ya, video dalam melakukan marketing research. Oke. Nah, ini silahkan kalian siapkan marketing research kelompok kalian ya. Jadi kalian setiap kelompok sudah wajib ya, wajib sudah punya apa namanya, sudah punya gambaran, bukan gambaran lagi, sudah punya produk yang mau atau akan dijual ya. Kemudian silahkan kalian cantumkan apa yang mau kalian jual. Terus kemudian kalian mulai lakukan research pasar. Riset pasar ini boleh dilakukan masing-masing individu atau salah satu dari kelompok kalian saja juga boleh. Nah, itu boleh lakukan dengan cara-cara ini ya. Dengan cara-cara seperti observasi atau mau interview atau mau shadowing gitu ya, tapi dengan video. Dan ini biasanya saya minta untuk research pasar itu ada paling tidak 2 minimum, boleh 3 itu lebih bagus. Jadi untuk perbandingan. Jadi misalnya abang tela-tela yang jualnya di pengkolan sini, satu lagi abang tela-tela yang jualnya di pengkolan sana, kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya, kemudian yang berikutnya ada 5W dan 1H. Nah, ini adalah who, where, when, what ya, why sama how. Nah, ini juga sebenarnya ditanyakan gitu dalam melakukan riset pasar. Yang pertama who, ya kan siapa ya yang menjadi target pasar yang dituju itu siapa dulu, gitu. Kita harus tahu. Jadi nanti ketika udah kita mau riset pasar, oh kita udah tahu nih, oh misalnya gini deh contohnya, saya mau buka salon, ya salon. Nah salon ini kan banyak macamnya, ada salon untuk perempuan, ada salon untuk laki-laki dan perempuan, ada salon untuk khusus laki-laki gitu. Nah sebenarnya siapa who gitu ya, siapa yang mau saya tembak nih gitu. Nah, jadi ketahuan kan, oh berarti saya mau nembak misalnya laki-laki, saya mau bikin barbershop misalnya. Saya mau bikin barbershop di kampung saya nih, misalnya gitu ya, di daerah tempat tinggal saya mau bikin barbershop. Nah, bagaimana caranya barbershop, kalau kamu mau bikin barbershop tapi tidak melakukan marketing, research marketing. Nah, jadi kalian cari di sekitar daerah kalian sana. Ini kalau offline ya, maksudnya kalau kalau mau buka offline gitu. Nah, kalian cari di tempat daerah kalian tinggal itu yang buka barbershop siapa aja, kan barbershop untuk laki-laki. Nah, kalau makanya harus tahu dulu target pasarnya siapa. Nah, kalian buat di situ. Jadi nanti dalam dalam proposalnya ya, dalam proposalnya kalian itu harus buat ini dulu 5W1H dulu ya. Sebelum 5W1H kalian harus deskripsikan produk kalian itu apa. Ini tugas kelompok ya, Ibu ingatkan sekali lagi, ini tugas kelompok. Kalian deskripsikan dulu produk kalian tuh apa, terus kemudian who-nya siapa ya, baru masuk ke who-nya siapa, terus kemudian where-nya kalian kira-kira mau di mana, mau nembak pasar yang di mana nih gitu ya.
Nah, jangan sampai kalau mau online lebih bagus, berarti jangkauannya lebih besar gitu. What ini apa yang kira-kira dipikirkan oleh pasar saat itu? Kira-kira peminatan pasar atau konsumen itu apa? Ya, terus when. Nah, kira-kira kapan sih pasar itu membutuhkan produk yang kalian jual gitu ya. Nah, misalnya nih contohnya nggak mungkin barbershop itu misalnya bukanya tengah malam. Nah, otomatis ya hari-hari libur misalnya lebih banyak kayak gitu. Jadi kalian jelaskan when-nya. Nah, why kenapa kok kalian ini kayak alasan-alasan kalian lah kenapa memutuskan untuk menjual itu dan kira-kira alasan konsumen kenapa kok mau beli produk kalian. Nah, how-nya ya, how-nya ini kurang how-nya. How-nya ini dan bagaimana sih nantinya proses dari penjualan kalian dan bagaimana proses konsumen membeli produk kalian. Oke, baru nanti setelah udah terjawab semuanya baru kalian bisa lakukan riset pasar. Nah, lakukanlah marketing research ya kan. Nah, ketika kalian lakukan marketing research, oh ternyata nih Abang Tela-Tela tuh jualannya begini. Oh, pendapatannya sekian. Oh, ininya begini. Oh, caranya tuh begini, 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 begini. Nah, jadi memang benar-benar detail. Jadi kita bisa melakukan yang kayak ATM kemarin kita jelaskan yaitu apa namanya? Amati, tiru dan modifikasi ya. Jadi bisa kita amati dulu, lakukan marketing research, kemudian lakukan riset pasar yang jelas ya. Terus kemudian baru tiru produknya. Mau apa? Tela-tela ya kita tiru produknya. Kemudian kita nggak serta-merta meniru jiplak banget. Nah, bisa dimodifikasi, oke? Kemudian ada yang namanya segmentasi dan sasaran dan posisi pasar. Ya, ini bisa dilihat ya. Ini marketing research di sini nih. Oke. Nah, ini market segmentasi. Market segmentasi ini kayak misalnya contohnya segmentasi berupa berdasarkan geografinya, berupa misalnya kayak bangsanya apa, keluarga negaraannya apa ya, provinsinya di mana, kabupatennya apa, ya, kecamatan apa gitu. Ini maksudnya konsumennya loh ya. Nah, kira-kira tuh berdasarkan geografi dari si konsumen gitu. Nah, itu adalah market segmentasi. Kemudian masih market segmentasi lagi berdasarkan demografinya. Umurnya berapa? Kalian mau jual tela-tela untuk umur berapa sih? Atau barbershop nggak mungkin kan kayak misalnya untuk anak bayi gitu kan. Nah, misalnya nih atau mungkin aja tapi kalian harus punya konsep misalnya fasilitasnya yang untuk anak bayi kayak gitu atau apalah kayak gitu. Terus kemudian umurnya, jenis kelaminnya yang tadi saya katakan ya, ukuran keluarganya berapa, terus kemudian gimana kehidupannya, daur hidup keluarga bagaimana, pendapatan konsumen bagaimana. Kalau misalnya kalian jual nanti takutnya kemahalan, atau kalian jual takutnya nanti kalian nggak untung karena terlalu murah ya. Padahal konsumen punya banyak duit misalnya gitu. Pekerjaan konsumen juga harus dilihat, pendidikan agamanya ya, ras dan kebangsaannya tadi juga harus dilihat ya. Jadi kalian market segmentasinya, jabarkan market segmentasinya adalah deret gitu ya. Apa dijabarin. Terus kemudian berdasarkan psikografik ya, market segmentasi berdasarkan psikografik. Nah, ini termasuk misalnya kayak kelas sosial, gaya hidup ya, dan karakteristik kepribadian di daerah tersebut atau lingkungan itu. Ya, misalnya kayak ini dijual untuk produk-produk apa namanya tipikal-tipikal misalnya kayak kalian mau bikin kemasan, nah kemasannya ini lebih girly apa lebih manly atau gimana. Kadang-kadang di beberapa daerah yang istilahnya mungkin kita bisa lihat di Korea Selatan tuh kayak kayak itunya tuh lucu-lucu gitu loh, apa sih namanya, karena kepribadian mereka tuh kurang lebih ya seperti itu gitu ya. Jadi kayak ada animasi-animasi lucunya. Tapi kalau bisa coba diterapkan di negara lain itu belum tentu gitu ya, belum tentu masuk gitu dengan psikografiknya.
Kemudian ada yang segmentasi lagi berdasarkan perilaku. Nah, ini lebih kepada pengetahuan, sikap, ya, kegunaan dan tanggapan dari suatu produk itu. Jadi memang market segmentation is important. Oke, jadi kalian bikin market segmentasinya. Kemudian targeting. Nah, targeting ini adalah pasar sasaran. Nah, sasaran pasarnya ini kalian harus mulai menentukan kelompok mana yang akan dipilih untuk menjadi tujuan penjualan produk kalian, ya. Jadi misalnya segmentasinya ini apa namanya tuh kayak ya targetnya ini mau target pasar yang ini nih, kelompok tadi kan udah nih market segmentasinya udah disegmentasikan ya kan, yang mana aja. Nah, targeting kira-kira nih umur tadi kan udah tahu nih rentang umurnya berapa. Nah, target nih kira-kira di pasaran tersebut ya, atau di daerah tersebut yang ada berapa orang yang ada umur-umur segitu kira-kira. Oke, bisa datanya diambil dari pemerintah gitu ya. Jadi kalian kelompokkan. Kemudian ada yang namanya positioning atau posisi pasar. Nah, positioning ini kurang lebih adalah penentuan apa namanya kayak kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kalian ya agar produk yang ditawarkan itu dapat masuk ke dalam konsumen. Jadi memposisikan diri, memposisikan produk kita itu ke konsumen gitu ya. Misalnya yang kayak saya sebutkan tadi, kalau misalnya harganya ya, yang harganya itu lebih murah atau lebih mahal ya, mau jual harga mahal atau harga murah, itu harus kita posisikan diri kita sendiri, posisikan produk yang kita jual terhadap pasar. Kemudian misalnya lagi kayak penggunaannya, fungsinya, kadang ada di beberapa daerah mereka nggak, aku nggak penting lah fungsi, yang penting eksistensi itu ada juga loh gitu ya. Terus ada yang aku nggak penting quantity, yang penting murah tuh ada. Ada yang juga aku nggak penting quantity, yang penting kualitas gitu. Nah, kelas penggunaan juga perlu. Misalnya kalian jualan shampoo. Nah, ini shampoo ini kan banyak kelas-kelasnya sesuai dengan harganya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalian bikin positioning-nya. Kemudian juga misalnya kelas pengguna tadi juga ya, kelas pengguna, kelas produk ya gitu kan. Apakah sampo tadi itu sebenarnya sampo untuk kesehatan atau untuk kecantikan atau apa. Nah, jadi kalian 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 sebutkan di situ. Kalian jelaskan ya, bukan sebutkan doang, kalian jelaskan. Oke? Nah, kemudian ini akan melahirkan marketing strategi. Setelah kalian tahu semuanya, kalian tahu dari set pasar, udah ini, udah itu, udah ini gitu ya. Nah, kalian udah tinggal melakukan marketing strategi. Nah, marketing strategi ini banyak banget, boleh dilihat di Google ya. Ada yang mungkin kalau misalnya yang saya tahu ada Forbes ya, atau banyak sih marketing strategi ya, yang misalnya ada market penetration, yang apa sih ya, klasifikasi yang strategi marketing itu ya, ada product development ya, ada market development dan sebagainya, bisa dicari. Yuk coba kita cari. Oke, marketing strategi. Mana ya? Nah, ini kalau B2B marketers ya kan. Kalau ini kan kalian lebih kepada B2C ya, yaitu business to customer. Jangan kalau misalnya ditanya gimana
apa namanya, marketing strategi yang dilakukan. Oh iya, kami melakukan marketing strategi melalui, Instagram, marketing strategi kami adalah Instagram, itu bukan marketing strategi. Ingat, jangan jangan malu-maluin, ya. Itu bukan bukan marketing strategi yang intinya tuh marketing strategi itu bagaimana produknya ya, bagaimana, nih, bagaimana produknya, bagaimana market penetrasinya, gimana produk development-nya, gitu. Itu adalah sebagai, medianya ya, kalau yang dibilang kayak itu adalah electronic marketing, itu bukan itu dari bagian dari marketing strategi, tapi itu bukan marketing strategi. Oke, jangan ini ya. Nah, ini adalah 7 piece marketing mix. Nah, marketing mix ini biasanya saya pakai ya. Nah, ini kita harus tahu produknya. Nanti kalian di proposal wajib loh ada ini ya. Di proposal ini wajib ada ini. Dari produknya, promosinya bagaimana nantinya ya, produknya apa, nah sebutkan promosinya gimana, harga yang mau dijual berapa, place, tempatnya di mana, people gitu ya, orang-orangnya nanti yang mau diinikan targetnya apa tadi udah ini. Nah proses ya, prosesnya nanti kira-kira gimana, physical evidence ya kan. Nah ini adalah, apa namanya, mmm 7 piece, of marketing mix. Jadi ini sudah mencakup semuanya loh ini apa, ya jadi kayak gitu. Ini kalau menurut saya sih sudah cukup gitu ya untuk melakukan usaha. Nah kalau nanti kalian misalnya place-nya, nah itu baru ya kan, oh iya place-nya saya, tempat usahanya ya misalnya, usahanya itu dari mana namanya, sorry usaha apa namanya, promosinya itu saya dari Instagram gitu kan, itu baru promosinya. Tapi kalau ditanya strategi marketingnya apa? Bukan Instagram jawabannya ya, ingat. Nah jadi harus paham, oke. Ya, jadi nanti kalian akan buat ini, ya. Nanti kalian akan buat ini, proposal ini dan, proposal ini nantinya, akan dikumpulkan, 2 minggu dari sekarang sebelum UTS, oke. Jadi proposal ini wajib ini bukan proposal ya, ini ya bentuknya ini adalah kurang lebih hampir proposal ya, tapi paling tidak kalian tahu dulu nanti, saya sudah putuskan nanti UTS-nya adalah kalian membuat proposal, oke? Kalian membuat proposal kewirausahaan untuk, UTS-nya, ya. Jadi, sebelum-sebelumnya sebelum-sebelum ini saya hanya melampirkan untuk teori saja ya, untuk proposal, tapi, sorry, untuk UTS tuh teori, tapi saya nggak mau full teori lah besok untuk UTS, jadi UTS-nya nanti proposal. Jadi proposalnya ya nanti salah satunya ada ini. Jadi nanti kok 2 minggu sih? Sorry, minggu depan berarti ya, dikumpulkan untuk tugas kelompoknya ini, ini hari apa? Sabtu ya? Sabtu. Oh ya, bener, 2 minggu lagi berarti benar, ya, berarti 2 minggu lagi sekitar tanggal coba kita lihat, ya sekitar tanggal segini ya, tanggal 31, oh pas akhir bulan, oke, tanggal 31 Oktober dikumpulkan. Bukan proposal ya, ingat ininya, penelitian, kecilnya lah, mini research-nya ya. Mini research-nya tentang ini, tentang usaha kalian gitu, oke? Dari mulai, awal jelaskan semua produk-produk kalian, apa yang mau kalian jual dan lain-lain, pokoknya cerita aja dulu ya, nggak usah mikirin ini tuh, cerita, terus gimana terus lakukan riset pasar di situ, terus terapkan 5W1H ya kan, 5W1H dulu baru melakukan riset pasar nih, ya. Terus kemudian, lakukan segmentasi, sasaran, dan posisi pasar yang tadi udah saya jelaskan. Jadi jangan tanya lagi, "Bu, ini maksudnya gimana?" Gitu ya. Jadi bisa diulangin lagi deh. Terus kemudian strategi pemasarannya, "Bu, apa, Bu?" Ah, itu nggak usah ditanya lagi. Nah, tadi ya yang udah Ibu jelaskan, ingat, strategi pemasaran tuh bukan, "Oh iya dari media sosial," itu bukan strategi pemasaran.
ya. Jadi it's bagian dari strategi pemasaran, oke? Marketing strategi ya benar. Oke, berarti itu ya. Nah, next, dalam pengelolaan, kepemimpinan yang handal, modal awal kesuksesan sebuah bisnis. Ini udah kita bahas. Nah, sebenarnya aplikasinya gimana sih, Bu, gitu ya, dalam melakukan kepemimpinan. Nah, ketika kalian sudah memiliki pegawai, maka kepemimpinan ini memang sangat krusial. Jangan sampai nanti, kalian itu salah memutuskan. Nah, yang paling krusial ini adalah hubungan antara pemimpin dan bawahan. Ketika kalian memutuskan sesuatu hal, maka itu akan secara nggak langsung berdampak pada bawahannya. Nah, ini berdampak pada apa? Pada pengelolaan karyawan sebagai aset perusahaan. Jangan salah, karyawan itu adalah aset gitu ya. Jadi gimana caranya kita mengembangkan aset karyawan kita. Nah, ini mungkin ada di people development ya, pembelajaran people development atau apa namanya tuh ya, mungkin udah ada di belajar di perilaku organisasi gitu udah ada ya. Nah, jadi ini untuk sementara kalau menurut Ibu nggak usah dibahas dulu lebih lanjut karena panjang ceritanya ya. Jadi memang yang penting intinya udahlah jaga hubungan baik aja antara atasan dan bawahan. Nah, ini jangan sampai kelewat ya, dalam artian profesionalitas itu tetap harus dijaga. Kadang-kadang, wah karyawan itu teman saya Bu gitu ya. Nah, itu harus dijaga keprofesionalitasan. Oke? Berikutnya menyusun dan menganalisis laporan keuangan. Nah, ini nanti ini saya hanya bahas sedikit saja karena nantinya ini akan menjadi UAS kalian, ujian akhir semester kalian, yaitu kalian akan melaporkan hasil penjualan kalian berupa ya penjualan, hasil laporan keuangan mau nggak mau ya. Jadi tujuannya itu tujuan dan manfaatnya itu sebenarnya banyak ya. Jadi misalnya kalian bisa tahu nih sebenarnya usaha kita ini laba ruginya seperti apa ya, informasi aktiva dan jenis aktiva yang ada. Nanti kalian harus pelajari aktiva tetap itu apa, aktiva lancar itu apa ya. Kalau kalau ilmu ekonomi, nggak usah ilmu ekonomi deh, seluruh ilmu tuh wajib sebenarnya kita tahu gitu ya. Kemudian memberikan informasi tentang tentang jumlah kewajiban, jenis kewajiban, modal yang dimiliki. Nah, ini kita jadi tahu, walaupun kita tahu, saya tahu Bu modal yang dimiliki, gitu kan, yakin kamu tahu. Nah, kalau nggak dijabarkan dengan analisis laporan keuangan ini susah gitu ya. Jadi memang kadang-kadang modal itu entah datangnya bukan sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, memberikan informasi perubahan-perubahan yang dimiliki, memberikan informasi kinerja manajemen. Jadi kinerja manajemen itu bisa terekod dari sini ya. Jenis laporan keuangan itu ada 2 di sini saya masukkan. Yang pertama adalah neraca atau income statement. Nah, neraca ini menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal dan periode tertentu. Jadi inilah isinya komponennya, ada aktiva lancar, ini lancar ya. Ada aktiva lancar, penyertaan, ya kan, aktiva tetap, dan aktiva-aktiva lainnya. Nah, ini kalian untuk tugas individu yang nomor 2, silahkan apa sih yang dimaksud dengan aktiva lancar dan apa aja itu aktiva lancar dalam sebuah usaha ya, apa itu aktiva tetap dalam sebuah usaha. Oke? Yang kedua adalah laporan laba rugi. Nah, nanti ini Ibu akan ajarkan kalian, mungkin ada yang beberapa orang juga udah Ibu ajarkan ya kemarin. Nanti Ibu akan kasih formatnya. Jadi ini kalau untuk laporan laba rugi ini mungkin nanti terakhir, tapi paling tidak kamu di awal di proposal itu juga dibuat gitu ya. Nanti kira-kira saya laba atau rugi ya, gitu tuh harus ada prediksinya ya di awal, di proposal awal, oke? Di proposal awal itu kamu akan membuat sesuai dengan
apa yang kamu prediksikan gitu. Nah, ini nanti Ibu akan ajarkan, gimana caranya menghitung HPP ya kan. Loh kok ini begini? Sorry. Ya, menghitung HPP, kemudian, pendapatan penjualan ya, ini laba kotor dan lain sebagainya ini ya, gimana caranya. Nah ini, agak ribet sebenarnya, cuman, kita jadi tahu gitu ya. Misalnya gini, kalian mau jual apa deh, pisang pisang molen ya, misalnya pisang molen. Pisang molen, pisang molen kalian mau jual sekali sekali produksi misalnya kalian bisa menghasilkan 100 pisang molen, ya 100 pisang molen tuh butuh berapa pisang? Misalnya, 100 pisang molen karena molen kecil-kecil ya, misalnya anggaplah 10 pisang, misalnya aja nih. 10 pisang, terus kemudian 10 sisir pisang ya, 10 sisir pisang itu saya bisa menghasilkan 100 pisang molen. Tepungnya berapa? Ya, tepungnya, oh bisa Bu, kira-kira ya dua setengah gitu ya, 2,5 kilo misalnya gitu ya, atau berapalah gitu. Terus, bumbu-bumbunya, nah kadang-kadang kita membeli minyak, bumbu, atau pisangnya atau apanya itu kayak harusnya kita cuman pakai 2,5 bungkus, tapi kan kita belinya 3 bungkus gitu ya, nggak bisa 2,5 bungkus. Nah ini akan jadi problem. Nah setengah bungkusnya ini bagaimana ceritanya? Kok nggak dihitung gitu ya. Nah ini akan jadi problem gitu. Nah makanya itu dibuatlah namanya laporan laba rugi, biar jelas satu molen itu dihargai berapa sih? Kamu nggak bisa cuman kira-kira bagi-bagi ya, kira-kira, misalnya pisang harganya segini Bu, ini tuh saya bagi aja 100, nggak bisa ya. Itu nggak bisa, bukan seperti itu, oke. Nah, jadi, nanti saya akan ajarkan HPP-nya ini di pertemuan terakhir mungkin ya, sebelum UTS. Jadi kalian nanti, ketika menyusun menyusun laporan, proposal ya, jadi proposalnya nanti untuk UTS loh ya. Ingat, proposalnya saya ingatkan lagi untuk UTS. Jadi proposal untuk UTS ini per kelompok, oke. UTS-nya per kelompok nanti. Menyusun proposal kewirausahaan. Jadi mulai dari sekarang saya ingatkan lagi sudah mulai berpikir mau jualan apa ya, mau jualan apa dan yang tadi-tadi itu udah harus diselesaikan. Oke, jadi ini dia laporan laba rugi kita. Dan yang berikutnya meningkatkan kinerja perusahaan berdasarkan analisis pesaing. Oke, ini kenapa nggak saya buat karena di sini memang kita nggak usah terlalu fokus dengan ini ya. Karena intinya itu ya strategi pesaing itu ya kita juga harus tahu gitu ya. Kita harus identifikasi pesaingnya seperti apa. Terus kemudian ini sudah ada di strategi tadi ya sebenarnya di strategi marketing strategi tadi harusnya sudah masuk. Misalnya kita identifikasi pesaing kita seperti apa, terus sasaran pesaing kita nih, siapa aja sasarannya, terus kemudian kekuatan dan kelemahan pesaing itu apa aja gitu ya. Nah, ini udah harus ada gitu. Terus strategi-strategi yang dipakai dia apa gitu. Siapa tahu kita bisa bisa mengikuti atau bahkan lebih baik gitu. Oke? Berikutnya yang terakhir menjaga kelangsungan usaha melalui pelayanan. Nah, pelayanan ini tentunya lebih kepada soft skill untuk melakukan service gitu ya, service kepada customer service. Kita menjawab WA ini dan lain sebagainya gitu. Jadi itu atau misalnya kita packagingnya harus baik gitu ya, ini juga termasuk pelayanan, harus tersenyum kalau kita punya toko gitu ya, bagaimana pelayanan di toko, bagaimana pelayanan secara, digital dan lain sebagainya. Jadi itu dia. Oke, jangan lupa tadi tugas individunya ada, kalau tugas individu silakan mulai dikumpul silahkan saya beri beri waktu sampai besok pagi karena kan gampang ya tadi ya, sampai besok sore lah boleh. Ya, besok sore, jam 6. Nah, nanti untuk yang, apa namanya, tugas kelompoknya nanti dikumpul tanggal 31 Oktober ya.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.